Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Kaum muslimah, para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semua dengan nikmat keimanan dan Islam dan menjadikan ilmu sebagai cahaya yang menuntun kita untuk menuju keridhaan Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang meniti jalan ilmu dan amal hingga hari akhir. Para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini kita akan mempelajari bersama, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, yang mana pada sore hari ini atau siang menjelang sore ini kita akan membahas tentang Al-Ma'qidus Sabi', simpul ketujuh atau prinsip yang ketujuh dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi, yang mana kitab ini merupakan menjelaskan kepada kita dan juga mengajarkan kepada kita tentang adab-adab dan pengagungan terhadap ilmu. Yang mana pada prinsip ketujuh ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala menjelaskan tentang satu perkara yang penting sekali, yaitu bahwasannya di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, di antara bentuk memuliakan ilmu adalah dengan kita bersegera untuk menuntutnya dan kita berusaha memanfaatkan masa muda kita dengan bersungguh-sungguh. Qala al-musannif waffaqahu Allah azza wa jalla, al-ma'qidu sabi' al-mubadaratu ila tahsilihi wa ightinami sinni as-siba wasyababi. Yang mana Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan al-mubadaratu ila tahsilihi, termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah bersegera menuntutnya. Wa ightinamu sinni as-siba wasyababi, dan memanfaatkan masa muda kita untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih ilmu tersebut. Para akhwat, para ummahat, kaum muslimah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar mengagungkan ilmu, orang yang betul-betul memuliakan ilmu adalah orang yang dia tidak menunda-nunda untuk menuntut ilmu. Yang mana dia tahu bahwasannya ilmu adalah karunia yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang mukmin, seorang muslim atau seorang muslimah hendaknya dia memuliakan ilmu, dan di antara bentuk memuliakan ilmu tersebut dia bersegera untuk datang menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, dan dia berusaha menyambut ilmu tersebut dengan semangat yang maksimal, dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh kecintaan juga terhadap ilmu tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia menunda-nunda dan dia berkata, kalau saya mau menuntut ilmu, mungkin kalau saya punya waktu yang luang, kalau saya punya waktu yang longgar, kalau saya nanti sudah pensiun, kalau saya sudah tua, saya sudah letih bekerja, baru saya ingin menuntut ilmu. Maka yang seperti ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini termasuk di antara tanda bahwasannya hati kita belum memberikan betul-betul menaruh rasa hormat kepada ilmu. Fa innal umra zahratun imma an tasira bisulukil ma'ali thamratan wa imma an tabdhula wa inna mimma tuthmiru bihi zahratul umri wal mubadarata ila tahsilil ilmi wa tarkal kasali wal ajazi wa ghtanam as-sinni as-siba wasyababi imtithalan li amri bistibaqil khairati kama qala Allah Ta'ala fastabiqul khairati. Kata para ulama, ilmu itu bagaikan hujan. Dan bahkan para ulama memberikan permisalan yang indah, yaitu ilmu bagaikan hujan yang turun dari langit. Hati manusia ini layaknya tanah. Siapa yang segera menadahkan bejananya dan dia menampung air tersebut, air yang jernih tersebut, dan dia tidak menunggu-nunggu. Ada orang yang dia ketika turun hujan, dia sudah tahu nih, ini kondisinya sedang kemarau, dia akan mendapatkan kesulitan dari segi airnya. Ketika hujan turun, dia tidak memaksimalkan untuk menampung dengan wadah air yang jernih tersebut. Maka barang siapa yang dia menunggu-nunggu, nantilah, mungkin ini kan yakin nih hujannya bakalan lama, mungkin bisa ditunda nanti. Maka ketahuilah bahwasannya kalau sekiranya hujannya tersebut adalah hujan yang sebentar, maka tanahnya akan kering ketika hujan berhenti. Maka demikianlah dengan ilmu. Ia datang bagaikan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi hanya bagi mereka-mereka yang siap dan bersegera yang akan menampungnya. Qala Ahmad ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Masa muda adalah waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Masa muda, masa kecil ini merupakan
dikatakan orang sebagai golden age, sebagai umur umur yang betul-betul bisa dimaksimalkan, ya, atau istilahnya umur emas. Karena masa muda adalah waktu yang terbaik di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Syekh kemudian menukilkan perkataan indah dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Yang mana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ma syabbahtu syababa." Aku tidak menyerupakan atau aku membuat permisalan masa muda itu illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata, kecuali seperti sesuatu yang ada di ujung dari pakaianku yang mana dia kemudian terjatuh. Maka di sini para ummahat, para akhwat, para muslimah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, perhatikan perumpamaan atau perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ini. Imam Ahmad rahimahullahu taala menggambarkan betapa cepatnya masa muda itu berlalu. Dia bagaikan seperti debu yang menempel di ujung pakaian, yang belum sempat dipegang, kemudian dia sudah terjatuh. Begitulah kondisi masa muda seseorang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tiba-tiba kita baru sadar kapan, ketika rambut sudah mulai memutih, yang mana semangat tidak sekuat dulu lagi, dan waktu tidak bisa diulang kembali. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Lalu Syekh melanjutkan, wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi. Ilmu di masa muda itu lebih cepat masuknya ke dalam jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan dia lebih kuat melekatnya di dalam jiwa seseorang. Kemudian beliau mengatakan, faquwwatu baqa'il ilmi fi sigari ka quwwati baqa'in naqsi fil hajari. Beliau mengatakan, faquwwatu baqa'il ilmi, kokohnya ilmu yang dipelajari ketika masih anak-anak, ketika masih kecil, ka quwwati baqa'in naqsi, itu bagaikan kokohnya pahatan fil hajari, di batu. Dan ini merupakan perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu fis sigari kan naqshi fil hajari. Belajar ketika masih anak-anak, ketika masih kecil, ini bagaikan kita mengukir di atas batu. Dan ini ternyata para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah ini juga familiar di kalangan kita, di dalam bahasa Indonesia sekalipun. Ya, seperti ada ucapan atau perkataan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar ketika tua seperti menulis di atas air. Kalau kita melihat orang yang dia menulis di atas air, ya baru dia tulis, lalu air tersebut sudah kembali normal kembali. Ini di antara perumpamaan bahwasannya bagaimana
di usia muda, di usia anak-anak, ini hendaknya kita maksimalkan untuk belajar, belajar, dan belajar. Karena pembelajaran yang kita pelajari di usia kecil, ini dia akan menancap, akan membekas kuat di dalam jiwa seseorang. Maka di sini para akhwat, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi permisalan ini merupakan permisalan yang sangat indah sekali. Yang mana jika kita mengukir di atas batu, yang mana ukiran tersebut akan bertahan ratusan tahun, bahkan bisa bertahan sampai ribuan tahun. Pernah kita mendengar ada sebuah ukiran yang ada di gua tertentu atau di batu tertentu, yang ternyata ukiran tersebut sudah terbentuk atau sudah dilakukan masanya sampai ribuan tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang dia belajar di usia muda, di usia anak-anak, itu bagaikan dia mengukir di atas batu yang melekat dalam waktu yang sangat panjang sekali. Maka kata para ulama, begitu juga dengan ilmu yang dihafalkan di waktu muda atau di masa muda, maka hafalan tersebut akan tetap teringat bagi dia, akan tersimpan di dalam memorinya sampai akhir hayatnya. Maka kita melihat berapa banyak kita lihat orang-orang yang hafal Al-Quran di masa kecilnya. Ketika dia sudah tua, hafalannya tetap kuat dan bahkan tetap melekat di dalam dirinya. Namun, yang memulai menghafal di usia senja, di usia tua, seringkali dia harus berulang kali mengulang-ulang menghafal. Baru dia menghafal satu surat atau satu ayat, dia hafal satu ayat pertama, lalu ketika dia mau menghafal ayat kedua, ayat yang pertama sudah lupa lagi. Lalu ketika dia hafal di ayat ketiga, ayat kedua sudah lupa. Ya begitulah kondisi seorang pada umumnya kalau dia menghafal di usia tua. Maka masa muda merupakan masa atau masa anak-anak ini merupakan masa yang sangat-sangat produktif sekali di dalam belajar atau di dalam menuntut ilmu. Maka para muslimah, para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mari kita gunakan selagi kita masih muda untuk menanamkan sebanyak mungkin benih-benih ilmu, karena ia akan tumbuh menjadi pohon amalan tak kala kita berada di usia yang cukup senja atau di usia tua kita. Dan barang siapa yang menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu, Syekh menukilkan syair, "Al-laghtanim sinna syababi ya fata, indal masyibi yahmadul qawmus sura." Yang mana beliau menukilkan sebuah syair. "Al-laghtanim sinna syababi ya fata." Gunakanlah masa mudamu, wahai para pemuda. Indal masyibi yahmidul qawmus sura. Karena di masa tuamu nanti orang-orang akan memuji kesungguhanmu dengan apa yang sudah kamu lakukan di masa mudamu. Maka orang yang bersungguh-sungguh di masa mudanya, maka dia akan memetik buahnya di masa tuanya.
Maka orang yang dia memaksimalkan tak kala dia belajar di waktu kecil, dia betul-betul jaga kesungguhannya di dalam belajar tersebut, maka di usia tuanya dia akan memetik buah dari kesungguhan yang sudah dia tanami ketika dia masih muda, ketika dia masih anak-anak. Maka dia akan berkata ketika di usia tersebut dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali ketika dulu saya bersemangat di dalam belajar. Dan dia mengatakan, kalau seandainya dulu saya tidak belajar, mungkin saya sekarang ini sudah melenceng, sudah sesat saya. Adapun orang-orang yang dia menyia-nyiakan masa mudanya, maka dia akan berkata, andai aku dahulu di dalam belajar bersungguh-sungguh. Akan tapi ungkapan seperti ini merupakan ungkapan penyesalan, karena waktu tidak akan pernah bisa kembali. Ada di antara perkataan yang sering dikatakan oleh guru kami dahulu ketika memberikan nasihat kepada kami dahulu dan bersama teman-teman dahulu, dan nasihat ini selalu diulang-ulang. Yang mana guru kami hafizahullah ta'ala mengatakan, kalian tak kala belajar di pondok ini, bersungguh-sungguhlah belajarnya, agar jangan nanti menyesal ketika sudah tamat pondok, sudah menjadi orang tua, lalu kita mengatakan kepada anak kita nantinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita mengatakan kepada anak-anak kita, nak, belajarlah ilmu agama dengan serius. Jangan seperti bapak ya, jangan seperti ayah ya. Kamu harus belajar ya nak. Lalu anaknya mengalami hal yang sama. Lalu jadilah kata-kata ini menjadi kata-kata warisan yang terus diwarisi turun-temurun. Jadi dia selalu mengatakan, nak jangan kayak ayah ya, nak jangan kayak ibu ya, nak jangan kayak umi ya, jangan seperti mama ya, yang dulu mungkin tidak maksimal dalam belajar. Lalu kata-kata ini menjadi kata warisan yang turun-temurun. Maka sebelum itu terjadi, para ummahat, para akhwat, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memaksimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya di dalam belajar, agar kita memetik hasil yang baik di kemudian hari. Bahkan hal ini juga berlaku kepada siapa saja yang dia menjaga kesehatannya ketika di usia muda. Sebagaimana yang sudah kita pernah lewati bersama, ada seorang syekh yang umurnya sudah 80 tahun, sudah 90 tahun, yang sudah 70 tahun, tapi masih tetap gesit ya. Bahkan bisa melompat-lompat. Padahal kita tahu bahwasannya ketika seorang sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, ini gerakannya sudah mulai terbatas. Jadi dikatakan kepada syekh tersebut, kenapa dia bisa melakukan banyak aktivitas, bahkan dia bisa melompat-lompat dengan lompatan yang cukup tinggi, dengan lompatan yang cukup jauh, apalagi mengingat di usianya yang sudah sangat senja sekali. Beliau mengatakan, ini adalah hasil dahulu ketika masa mudanya. Ketika masa muda saya selalu menjaga anggota tubuh saya ini dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada saya
di usia saya yang sudah semakin senja. Jadi para akhwat, para ummahat, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjaga kesehatan kita di usia muda, maka kita akan mendapati kesehatan yang lebih baik tak kala kita sudah berada di usia yang cukup renta atau di usia yang senja. Karena juga sering kita dengar al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita membiasakan diri dengan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan justru sebaliknya, kalau kita menebar keburukan, kejahatan, maka yang akan kita dapatkan juga adalah keburukan dan kejahatan. Tinggal kita ingin memilih, kita mau yang mana. Apakah kita mau menjadi menebar kebaikan sehingga kita mendapatkan kebaikan, atau kita ingin menebar keburukan, na'udzubillahi min dzalik, sehingga keburukan yang kita dapatkan nantinya. Lalu berikutnya, wa adarru syai'in 'ala asy-syababi taswifu wa tulul amali fayusawwifu ahaduhum wa yarkabul bahral amani wa yashtaghilu ihlamal yaqdhati wa yuhaddithu nafsahu anna al-ayyama al-mustaqbalah satafru'u lahu min asyawaghil wa tasfu al-muqaddarati wal awaiq wal halu al-manzurah amma man kabirat sinnuhu kathurat syawaghiluhu wa 'azumat qawati'uhu man ma'a dha'fil jismi wa wahanil quwa. Namun di sini para ummahat, para akhwat, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun jangan salah paham, ilmu tidak terbatas untuk usia muda saja. Yang mana Syekh menegaskan wala yutawahhamu annal kibara la yata'allamu. Jangan kita sangka bahwasannya kalau orang yang sudah tua bukan berarti dia tidak bisa belajar. Jangan kita menyangka bahwasannya, oh kalau saya ini kan sudah tua Ustaz, saya sudah tidak mampu lagi belajar. Saya ini sudah di umur 40 tahun. Saya sudah berada di umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Baru saya mau mulai belajar. Sepertinya saya tidak mampu, Ustaz. Maka di sini Syekh menegaskan wala yutawahham annal kibara la yata'allamu. Jangan disangka bahwa orang tua tidak bisa belajar. Yang mana di sini beliau mencontohkan yang mana para sahabat Nabi SAW, banyak di antara para sahabat itu yang mempelajari Islam ketika sudah tua. Memang ada di antara para sahabat yang belajar di usia muda. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan yang lain-lainnya. Tapi ada juga di antara para sahabat tersebut yang belajar di usia yang cukup tua. Seperti di antaranya khalifah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau ketika masuk Islam itu di usia 38 tahun. Akan tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi beliau, yang mana
Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau orang yang terbaik setelah para rasul dan para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini beliau dapatkan karena beliau berleha-leha, karena beliau tidak serius, atau karena beliau tidak bersungguh-sungguh? Maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan itu semua dengan kesungguhan yang luar biasa. Dari segi ibadah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk merupakan amalan yang luar biasa sekali. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Siapa yang hari ini yang berziarah ke orang yang sudah meninggal, yang mengiringi jenazah, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ia mengatakan, saya ya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwasannya setiap harinya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga ibadahnya. Dan kita tahu bahwasannya menjaga ibadah membutuhkan effort yang luar biasa, membutuhkan usaha yang maksimum, upaya yang maksimal di dalam menjaga ibadah-ibadah kita. Mungkin sekarang kita rajin mengerjakan salat, tilawatul Quran, dan juga puasa sunnah, belum tentu besoknya kita tetap stabil menjaganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit, yang terus-menerus, yang kontinu dilakukan, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi, para akhwat, para ummahat, kaum muslimah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, artinya tak kala kita belajar mungkin kita sedikit terlambat dibandingkan yang lain. Akan tetapi semangat ini berbeda. Ada orang yang dia sudah tua akan tetapi memiliki hamasah, memiliki semangat, hamasatul aliyah, semangat yang tinggi. Bahkan mengalahi semangatnya anak muda sekalipun. Ada yang juga walaupun usianya masih muda, usianya masih kecil, tapi semangatnya sudah renta, sudah senja. Sehingga dia tidak bisa memaksimalkan hal tersebut. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam di umur 38 tahun dan beliau menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di usia yang matang, tapi menjadi pemimpin yang adil lagi tegas, menjadi seorang Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan hal ini beliau dapatkan dengan perjuangan yang luar biasa. Karena perjuangan, usaha itu memang berbanding lurus dengan hasilnya. Jadi hasil itu berbanding lurus dengan usaha dan upaya yang kita usahakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang memiliki kesuksesan yang tinggi, maka butuh usaha yang banyak. Maka kita melihat orang-orang yang memiliki kekayaan dari bidang harta, ataupun seorang ulama yang besar, yang luar biasa, ini didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan kesungguhan yang luar biasa. Bukan dengan rahatul jasad, bukan dengan berleha-leha, bukan dengan bersenang-senang dengan badannya. Artinya dia lalai dengan badannya, dia kurang gercep, kurang bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkannya. Bahkan banyak di antara ulama-ulama besar seperti
Al-Iz, Ibnu Abdissalam, Ibnu Hazam, yang mana mereka baru menuntut ilmu itu ketika usia mereka sudah melewati 30 tahun. Akan tapi mereka menjadi bintang ilmu di zamannya. Artinya, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, tidak ada kata-kata terlambat. Yang penting adalah kesungguhan kita, doa, dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berusaha, mau berjuang, mau bersungguh-sungguh, serta jangan lupa ista'inu billah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setiap apa yang kita upayakan, apa yang kita perjuangkan. Bahkan ada sebuah cerita, ada seorang nenek-nenek yang sudah berumur 80 tahun, yang mana dia hafal dia hafal Al-Quran 30 juz. Padahal usianya sudah sangat senja sekali. Dan ini beliau usahakan dan beliau upayakan dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Di bawah umur atau di bawah 5 tahun. Beliau berusaha berjuang untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau, sehingga beliau pun bisa hafal 30 juz walaupun usia beliau sudah sangat senja sekali. Artinya tidak ada kata terlambat di dalam menghafal, tidak ada kata terlambat di dalam belajar, selagi kita mau berusaha, mau berupaya, dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah, memintalah pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau juga menjelaskan mengapa orang tua, orang yang sudah tua terkadang sulit belajar. Syekh Al-Mawardi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din, beliau menyebutkan beberapa sebab kenapa orang tua ini atau orang yang sudah masuk di usia tua, kenapa terkadang sulit di dalam belajar, sulit di dalam menghafal, sulit di dalam agar bisa bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang mana Syekh Al-Mawardi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, beliau menyebutkan di antara beberapa sebab orang yang sudah tua terkadang sulit belajar. Maka para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat, para kaum musliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi nih di antara sebab-sebab ini ada di dalam diri kita. Yang pertama, kata beliau, karena banyaknya kesibukan. Orang yang sudah tua usianya, apalagi sudah berusia melewati usia produktif 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini merupakan waktu yang banyak dia memiliki kesibukan di dalam kesehariannya, terutama kesibukan dia di dalam bekerja. Karena kalau dia adalah seorang laki-laki, seorang suami yang memiliki tanggung jawab untuk keluarganya, untuk anaknya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk pekerjaannya, untuk masyarakatnya, sehingga waktunya akan banyak dia habiskan atau tersibukkan dengan hal-hal tersebut. Dan begitu juga kita sebagai seorang ibu, ada yang di antara kita yang bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga, yang mana seorang ibu pun
memiliki tanggung jawab sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri yang dia menjadi pemimpin di rumah suaminya, yang mana dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang diberikan kepada dia. Maka seorang ibu yang memiliki anak yang banyak, memiliki kesibukan yang banyak, ini di antara sebab orang yang sudah tua itu terkadang sulit di dalam belajar. Yang kedua, kata beliau, di antara sebab kenapa orang yang sudah tua itu dia sulit di dalam belajar, karena banyaknya gangguan dan menjadi pemutus kefokusan. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu, para kaum musliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan banyaknya media sosial, akses yang semakin banyak, kita melihat ada di antara kita itu disibukkan dengan grup-grup WA, ada yang disibukkan dengan urusan bisnisnya, ada yang dia disibukkan dengan pertemanannya. Ya, misalkan bagi laki-laki ada sebagian orang yang dia ingin nongkrong-nongkrong di luar bersama teman-temannya. Ada yang dia disibukkan dengan undangan-undangan, ya seperti para pejabat yang hari-harinya itu sudah dipenuhi dengan berbagai macam undangan-undangan. Ya, undangan ke sini, undangan ke situ. Ya, bahkan di dalam belajar pun dia mengalami kesulitan. Karena apa? Karena fokusnya sudah terbagi-bagi. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi pemutus kefokusannya. Jadi orang yang sudah tua biasanya banyak grup WA-nya, ya grup sekolah, grup kerja, grup alumni, dan grup pensiunan, dan bermacam-macam. Maka ini di antara sebab, kata Syekh Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, di antara sebab kenapa orang yang tua itu dia sulit fokusnya di dalam belajar. Yang ketiga, karena banyaknya hubungan dan ikatan sosial. Ia semakin tua usia seorang, tentu dia semakin banyak relasi-relasinya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di usia muda itu sejatinya kita sedang membangun relasi, sedang membangun networking, ya jaring-jaringan untuk kita mengkoneksikan antara satu dengan yang lainnya. Ya misalkan antara seorang pembisnis dengan pembisnis yang lainnya, antara seorang pengusaha dengan pengusaha yang lainnya, antara orang yang dia berada di jabatan tertentu dengan jabatan yang lainnya. Jadi usia seorang semakin tua akan banyak hubungan atau relasi yang dia miliki. Maka tentu halnya yang seperti ini, ketika seorang memiliki banyak relasi, semakin sibuk dengan urusan orang lain. Maka terkhusus kita sebagai muslimah, sebagai para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, maka hendaknya kita berusaha bagaimana sih kita ini memaksimalkan waktu kita, kondisi kita, agar tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih kita harus amati bersama,
dan juga kita pikirkan bersama, terkadang ada orang yang dia sudah semakin tua masih juga disibukkan dengan pekerjaannya. Padahal dahulu ketika dia masih muda, dia sibuk bekerja. Sementara di usia tuanya pun masih juga disibukkan dengan pekerjaan. Ada juga bagi seorang ibu-ibu ketika dia masih mudanya, dia mengurusi anak-anaknya. Ketika di usia tua, dia malah mengurusi bisnisnya dan yang lain-lainnya. Maka hal ini sangat-sangat disayangkan sekali. Karena usia tua yang sejatinya itu menjadi sesuatu yang kita bisa maksimalkan untuk kebutuhan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita diberikan kenikmatan berupa kesibukan dalam pekerjaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekarang ini waktu kesempatan di usia tua untuk beribadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan kebaikannya semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, membuat dia semakin lebih rajin lagi di dalam belajar. Dan kita melihat para ibu-ibu, ada di antara ibu-ibu ini yang kita lihat cukup senior sekali dari segi umurnya. Tetap hadir di kajian, tetap aktif di tahsin para akhwat, para ummahat. Ini merupakan hal yang luar biasa. Semoga hal yang seperti ini, para ummahat, para akhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kondisi seorang husnul khatimah adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam kondisi apa yang dia rutin kerjakan. Aktivitas apa yang dia kerjakan, yang rutin dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia dalam kondisi seperti itu. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dalam kondisi sedang minum khamar, sedang menegak atau meneguk khamar, dia meninggal dunia. Maka orang yang meninggal ketika sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata Syekh, "Faman qadira ala daf'iha 'an nafsihi adrakal ilma." Kata Syekh di sini, siapapun yang mampu mengurangi hal-hal tersebut dari dirinya, dia bisa mengontrol dirinya. Walaupun dia sudah tua, dia bisa mengontrol grup WA-nya, aktivitasnya, mana yang dia kerjakan bersama teman-temannya, mana yang dia pending, dia fokuskan untuk belajar ilmu agama. Kata beliau, barang siapa yang mampu mengurangi hal-hal tersebut di dalam dirinya, adrakal ilma. Kata beliau di sini, maka ia akan mendapatkan ilmu. Artinya, kalau seorang walaupun sudah tua, sudah dewasa, tapi dia mampu mengatur waktunya, memiliki manajemen waktu yang bagus, memiliki waktu yang baik di dalam mengatur waktunya, timingnya, dan dia juga mampu mengurangi kesibukan-kesibukan yang dia anggap itu merupakan kesibukan yang kurang penting. Dan juga dia berusaha memaksa dirinya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dia tahu bahwasannya, oh, saya sudah tua, saya apalagi siang-siang berangkat kajian, ini berat. Tapi kalau dia memiliki semangat yang tinggi sehingga dia memaksakan dirinya untuk berupaya,
untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan baginya. Karena seorang itu bergantung Allah Subhanahu wa taala inda dhanni 'abdi bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hambanya. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakinkan dirinya bahwasannya dia mampu untuk melakukan hal tersebut, dan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan bagi dia untuk menempuhnya. Di antara kisah yang lainnya diceritakan ada seorang laki-laki yang sudah berusia 60 tahun datang kepada seorang ulama. Dia berkata, "Wahai Syekh, apakah masih ada gunanya kalau aku belajar Al-Quran di usia yang seperti ini?" Maka sang ulama tersebut menjawab dengan lembut. Dia mengatakan, kalau engkau memulai hari ini, maka insya Allah sebelum engkau meninggal dunia, engkau akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan sedang berjuang di dalam menuntut ilmu. Dan ini lebih mulia daripada meninggal dalam kondisi tak kala kita lalai. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia berjalan dari rumahnya ke tempat majelis ilmu, ke masjid kah atau ke madrasah dan yang lain-lainnya dalam rangka menuntut ilmu, dan dia tulus di dalam mengerjakannya dan dia ikhlas di dalam melakukannya, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi para akhwat, para ummahat, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berupaya dan berusaha untuk bisa hadir di majelis ilmu, ini merupakan sebuah ibadah yang agung, bahkan ini di antara cara jalan yang mudah untuk menuju surga. Kalau ada istilah, ya jalan tol itu adalah jalan yang cepat, maka jalan tol menuju surga adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Sehingga orang-orang tersebut yang datang kepada Syekh, dia pun mulai belajar, maka 3 tahun kemudian dia pun sudah hafal juz amma. Dan 5 tahun kemudian beliau pun meninggal dan wafat, dan orang-orang dia mengatakan ia meninggal sebagai seorang talabul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah yang luar biasa ini, para ummahat, para akhwat, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam belajar tidak ada kata-kata terlambat. Baik kita mau belajar tahsin kah, mau belajar bahasa Arab kah, mau belajar ilmu agama kah, ya kita semua memiliki potensi yang berbeda-beda. Silahkan kalau kita mau lebih tertarik kepada kajian, kita pun bersemangat di sana. Kalau kita ingin memiliki semangat dalam tahsin, ada peluang-peluang tahsin, ada
kalau kita ingin belajar bahasa Arab, ada peluang-peluang di sana untuk mempelajari bahasa Arab. Maka para ummahat, para akhwat, para muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pengagungan terhadap ilmu, memuliakan ilmu atau memuliakan terhadap ilmu bukan hanya diukur seberapa banyak kitab yang sudah kita baca. Akan tetapi dari bagaimana kita menghormati waktu yang kita miliki untuk menuntut ilmu. Jika kita sekarang ini masih muda, maka jadilah pemuda atau pemudi yang memanfaatkan masa mudanya. Gunakan waktu kita untuk belajar, untuk membaca artikel-artikel ilmiah yang sudah terpercaya, dan juga kita bersemangat di dalam menghafal, dan juga menulis hal-hal yang baik, mendengar atau hadir di majelis-majelis ilmu. Adapun jika kita sudah tua, sudah dewasa, maka jadilah teladan di dalam kesungguhan. Agar apa? Agar anak-anak kita tak kala melihat kita dan dia akan berkata, ternyata abiku ini atau ibuku ini, umiku ini masih sangat-sangat semangat di dalam belajar. Padahal usia beliau sudah tua. Jadi kalau kita, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk saat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita sedikit terlambat dibandingkan yang lainnya, maka kita memiliki semangat yang lebih bisa kita maksimalkan. Jadilah kita sebagai untuk memotivasi yang lainnya, terutama untuk motivasi anak-anak muda. Karena kalau dilihatnya yang sudah tua juga semangat, tidak kalah semangat dengan mereka, biasanya yang semangat ini kan identik dengan anak-anak muda. Ternyata yang sudah tua pun tetap semangat dan belajar. Semoga ini menjadi sunnatun hasanah, suatu yang baik, yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasannya tambahlah aku ilmu di usia mudaku, tidak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang batasan usia di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Selagi atau selama hayat masih dikandung badan, selagi kita masih bernafas, maka berusaha dan berupaya untuk selalu belajar dan belajar. Dan Rasulullah SAW tidaklah meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Di antara doanya, inilah doanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Dan sebagai penutup, para akhwat, para ummahat, kaum muslimah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus ingat bersama bahwasannya kehidupan ini sangat singkat sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, masa muda itu bagaikan suatu yang jatuh di lengan baju. Maka jangan tunggu nanti. Akan tapi gunakanlah waktu kita hari ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk Al-Quran, untuk agama kita, dan untuk akhirat kita. Karena kelak ketika rambut sudah memutih, langkah mulai melambat, baru kita ingin berkata dengan senyum penuh bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, Engkau jadikan masa mudaku di jalan ilmu dan di masa tuaku di jalan bersyukur. Yang mana
tak kala dia memaksimalkan usia mudanya, maka di usia tuanya dia akan menikmati apa yang sudah dia upayakan, dia perjuangkan di masa mudanya dahulu, sehingga dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku dalam setiap hal, apakah itu kesehatankah dan yang lain-lainnya. Dan di penutup sesi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai penuntut ilmu yang sejati, yang senantiasa memanfaatkan waktu kita, baik kita yang sudah di usia senja maupun kita yang masih di usia muda. Mari kita sama-sama untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan keberkahan ilmu, dengan keberkahan amal. Allahumma ja'alna ilman nafi'an warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, niat yang tulus di dalam setiap ucapan kita, di dalam setiap tindakan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang ikhlas lagi bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan prinsip yang berikutnya, itu prinsip yang ke-8 di pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Ya, insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sebelumnya ada pertanyaan yang masuk yang belum sempat kita bahas adalah bagaimana kalau seorang guru ketika di dalam mengajar dia tidak bertutur kata yang baik kepada murid-muridnya. Maka para akhwat, para ummahat, kaum musliman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah berlalu, apa yang sudah kita pelajari bersama di Al-Maqidul Khamis, bahwasannya hendaknya seorang guru ini menjadi contoh di dalam mengajarkan kepada anak-anaknya. Sebagaimana ada ungkapan yang cukup familiar yang kita dengar, ya, kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Maka para ummahat, para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dalam mengajar, kita mengajar dengan tutur kata yang kasar, ini tutur kata yang kasar terutama dalam berdakwah, di dalam mengajar, ini tidak baik. Sebagaimana yang dikatakan kepada Rasulullah SAW, bahwasannya kalau engkau wahai Muhammad bersikap atau bersifat keras hati, maka orang-orang akan lari dari sekitarmu, dari sekelilingmu. Artinya, di dalam kita mengajar, kita ingin apa yang kita ajarkan ini bisa diterima oleh peserta didik kita, maka kita upayakan dan kita usahakan untuk menyusun kata-kata yang indah, kata-kata yang baik di dalam mengajar. Karena seorang guru ini, dia seorang guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Maka mari kita benahi diri kita
untuk berusaha menjadi guru yang baik di dalam mengajarkan para peserta didik kita. Karena bisa jadi karena guru yang keras, guru yang kasar, terkadang ilmunya tidak sampai kepada anak-anak muridnya, dan juga terkadang kita sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang murid, dan kita juga diperintahkan untuk bersabar di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Maka sikap kita sebagai seorang guru, mari kita upayakan dan kita usahakan untuk bertutur kata yang baik. Dan juga kaum muslimah, para akhwat dan para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah mahfuzat yang cukup bagus. Man ajmala qilan sami'a jamilan. Barang siapa yang tutur katanya indah, maka hendaknya dia selalu mendengar perkataan-perkataan yang indah juga. Terkadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan itu merupakan gambaran dari hati seseorang. Apa yang keluar dari ucapan seorang itu biasanya itu menggambarkan bagaimana hatinya. Kalau hatinya adalah hati yang baik, maka yang keluar dari tutur katanya adalah hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, kalau tutur katanya kurang baik, kalau tutur katanya kasar, maka bisa jadi hatinya juga kasar, juga keras, dan ini tentunya kurang baik bagi seorang guru. Bisa jadi juga itu sebagai penilaian bahwasannya orang yang dia tutur katanya kurang baik, biasanya dia sering mendengar perkataan yang kurang baik juga. Karena orang yang dia sering mendengarkan kata-kata kasar, yang mohon maaf, para umat, para akhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang ada di pasar. Mereka terbiasa dengan kalimat-kalimat yang kasar, sehingga terbentuk dalam mereka ucapan yang kasar juga. Kenapa? Karena dia selalu mendengar perkataan yang kasar. Bagaimana kita ingin para murid kita, orang yang belajar dengan kita, menjadi orang yang lembut, orang yang baik katanya, atau tutur katanya, kalau kita kurang di dalam memaksimalkan tutur kata yang indah di dalam menyampaikan kepada peserta didik kita. Wallahu a'lam, ini yang mungkin bisa ana bantu jawab. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat-niat kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.